Bab 1205. Suara keras itu membuat semua orang menjadi tuli sejenak. Mereka langsung menutup telinga karena kesakitan. Senjata yang cukup untuk menghancurkan sebuah bangunan itu ditujukan ke arah Surya. Tembakan yang terus-menerus menghujam itu tidak menyisakan ruang bagi Surya untuk melarikan diri. Semua orang melihat pemandangan ini dalam diam. Tidak ada organisme berbasis karbon yang bisa bertahan hidup di bawah serangan tembak seperti ini. Teknologi memang masih menjadi kekuatan utama. Namun, pada saat ini, Surya berteriak dengan keras, lalu api energi spiritual muncul dari kakinya dan membentuk baju besi di tubuhnya dengan cepat. Baju besi itu terdiri dari pelindung kepala, baju besi, rok baju besi, pelindung kaki dan sepatu bot perang dengan dua pita panjang yang terlihat dari belakang. Baju besi itu tersulut dengan berbagai api energi spiritual, rune yang bergulir, ledakan petir dan kilat yang melindungi seluruh tubuh Surya dan melepaskan aura sekeras batu. Hal ini merupakan teknik pertahanan yang dikembangkan oleh Surya berdasarkan medan milik Rosa, yang disebut sebagai baju besi pelindung. Baju besi pelindung ini berfokus pada pertahanan dan terdiri dari kombinasi kekuatan spiritual, kekuatan petir dan kekuatan naganya sendiri. Rune yang terbentuk di atasnya adalah rune pertahanan. Saat kekuatan Surya meningkat, kekuatan pertahanan dari baju besi pelindung juga akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Tidak lama setelah baju besi pelindung terbentuk, peluru menghantam baju besi tersebut seperti hujan lebat. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Asap dan debu memenuhi udara, membuat langit di atas alun-alun dipenuhi asap akibat ledakan peluru yang eksplosif. Zola tertawa terbahak-bahak sambil terus mengarahkan senjatanya dan menembak dengan liar. Daya tembak yang mengerikan itu bertahan selama 3 menit. Begitu Zola selesai menembakkan 1000 butir peluru yang ada di dalam kotak, dia baru menghentikan aksinya. Zola mendengus dingin, melepas baju besinya sambil berdiri tegak di samping, kemudian duduk kembali di kursinya sambil menatap ke langit yang dipenuhi asap dengan santai. Saat ini, semua orang menatap ke langit dan menunggu untuk memastikan kematian Surya. Banyak orang yang percaya bahwa di bawah serangan senjata semacam ini, Surya sudah berubah menjadi abu tanpa meninggalkan jejak apapun. Fergie tersenyum tipis, lalu berkata kepada Zola, "Baju besi peledakmu benar-benar peralatan yang sangat langka. Baju ini harganya triliunan dan dibuat oleh seorang ahli alkemis terkenal. Biaya materialnya saja hampir mencapai puluhan triliun dakar," sahut Zola dengan ekspresi bangga di wajahnya. Fergie tersenyum sambil mengangguk, pertanda setuju dengan perkataan Zola. Rosa menyipitkan matanya sambil melihat ke udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Rosa, kami masih bersedia memberimu kesempatan, jadi pikirkanlah baik-baik," tawar Fergie seraya menatap Rosa. Rosa menyahut dengan nada dingin, "Tujuan kita berbeda." "Hai." Fergie hanya bisa menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Kathleen dan yang lainnya jelas merasa ketakutan dengan baju besi aneh Zola dan daya tembaknya yang menakutkan. Setelah tertegun lama, mereka bersorak sambil menatap Zola dengan penuh kekaguman. Di mata mereka, Zola adalah pria yang paling tampan. Sementara Surya, mereka sudah lama melupakannya. Saat asap menghilang, ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi datar. Surya terlihat masih berdiri di udara sambil mengenakan baju besi pelindung. Dia sama sekali tidak terluka, hanya menunduk dengan tatapan dingin. Semua orang sontak terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil ini. Bagaimana bisa ada orang yang selamat dari hujaman senjata mengerikan seperti itu? Zola dan Fergie merasakan ada yang tidak beres. Saat melihat ke udara, mereka menyadari bahwa Surya tidak terluka. Mereka pun sontak menjadi muram. Kathleen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin Surya berhasil menghindari tembakan kuat Zola? Hanya Rosa yang menunjukkan senyuman samar. Bab 1206. Zola melihat baju besi di tubuh Surya, kemudian berkata dengan nada dingin, "Kamu hebat juga ternyata." "Tentu saja, tapi baju besi berteknologimu itu sepertinya nggak terlalu bagus." "Ya."
sahut Surya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Wajah Zola langsung berubah pucat, kemudian dia mengambil senapan sniper sepanjang 2 meter yang berbentuk aneh dari kotaknya. Senjata ini berwarna perak, dengan bentuk halus, laras ramping dan magasin besar. Zola meletakkan senapan sniper di bahunya, lalu mengarahkannya ke Surya dalam sekejap. Titik cahaya hitam muncul di tubuh Surya. Zola berteriak dengan ganas, "Hell bocah, coba rasakan tembakan cahaya kematian ini." "Aksa, perlu kamu ketahui tembakan cahaya kematian adalah teknik sihir tingkat tinggi. Apapun ranahmu, ia memiliki tingkat kematian sebesar 70%. Pistol kematian Zola menyimpan teknik sihir tingkat tinggi ini. Begitu kamu sudah terkunci, kamu nggak akan bisa melarikan diri lagi. Kamu nggak mungkin berpikir kalau kamu cukup beruntung, bisa hidup dengan presentase 30% itu, kan?" Fergie kembali tersenyum lebar. Sementara itu, Rosa mengerutkan alisnya erat-erat. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatan tembakan cahaya kematian. Dengan tingkat kematian 70%, siapapun juga tidak berani mencobanya. Lagi pula, mereka perlu mempertaruhkan nyawa untuk bertaruh. Baju besi peledak Zola sendiri sudah sangat kuat. Rosa bertanya pada dirinya sendiri, kemungkinan dia juga tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera atau bahkan langsung dibombardir sampai mati. Sementara tembakan cahaya kematian, terlepas dari tingkat ranahnya, bahkan lebih menakutkan. Selain itu, Zola menyimpan tembakan cahaya kematian dalam senapan sniper khusus, yang memungkinkan dia untuk mengunci dan mengaktifkannya secara instan. Pistol kematian mengesampingkan kebutuhan akan segel mantra dan kekuatan spiritual. Ia mengaktifkan teknik sihir tingkat tinggi untuk digunakan secara instan. Harus diakui bahwa Zola memang memiliki ide dan sumber keuangan yang besar. Perlu diketahui bahwa peralatan seperti itu tidak dapat diproduksi tanpa 40-50 triliun dakar. Tidak semua orang yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Hal ini juga merupakan gambaran umum bagaimana sumber daya keuangan bisa menghasilkan efektivitas tempur. Melihat pistol kematian itu, Surya berkata dengan tenang, "Kalian benar-benar percaya diri. Apa menurut kalian tembakan cahaya kematian bisa membuatku nggak berdaya? Kalau begitu, aku ingin lihat apa kamu punya kemampuan untuk menghindari tembakan cahaya kematian ini atau enggak." Teriak Zola dengan keras. Saat ini, Zola juga sangat marah. Penggunaan baju besi peledak dalam sekali pakai menghabiskan biaya 3 triliun dakar. Bahan peledak semuanya dibuat oleh para alkemis. Benda ini memakan waktu dan tenaga. Tentu saja harganya juga sangat mahal. Sedangkan biaya untuk menggunakan pistol kematian lebih mengerikan, bisa menghabiskan biaya sebanyak 10 triliun dakar. Semua ini hanya biaya penggunaan, belum termasuk biaya produksi senjata itu sendiri. Seperti pistol kematian milik Zola, setelah menggunakannya, dia harus meminta alkemis tingkat suci untuk memperbarui teknik sihir di pistolnya. Harga satu kali pembaharuan itu bisa mencapai 10 triliun dakar. Bagaimana mungkin Zola tidak merasa tertekan dan geram? Ketika Surya mendengar perkataan Zola, dia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu kalau mencobanya. Aku bisa janji nggak akan mengecewakanmu. Kamu harus mati." Zola tidak tahan lagi dengan nada mengejek Surya dan segera menarik pelatuknya. Garis rune menyala di pistol kematian itu, kemudian aura kematian yang kuat menyebar seketika dan menyebabkan semua orang di sekitarnya lari dengan panik. Mereka merasa seperti ada dewa kematian yang turun ke tubuh Zola. Aura kematian yang kuat itu langsung mengunci Surya. Garis putus-putus hitam mulai muncul di moncong pistol dan berkedip tanpa henti. Pistol kematian menyala dengan nyala api energi spiritual. Ekspresi wajah Zola menjadi nyalang, kemudian dia berteriak, "Matilah!" Tembakan cahaya kematian dilontarkan dan langsung menyebar melalui moncong pistol kematian menuju Surya. Ruang di sekitar sinar itu tampak menjadi kosong seketika. Bab 1207. Semua orang menyaksikan momen tersebut dengan penuh perhatian.
Tembakan cahaya kematian milik Zola memang luar biasa. Hal tersebut dikarenakan teknik sihir ini mengabaikan tingkatan, tetapi memiliki tingkat kematiannya sebesar 70%, sehingga menjadikannya teknik sihir yang tidak boleh diremehkan oleh semua kultivator. Mereka ingin tahu bagaimana Surya akan menghadapinya dan apakah akan terjadi peristiwa tidak terduga lagi atau tidak. Akan tetapi, kemungkinan besar hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Bahkan, Rosa juga terlihat khawatir. Dia mengepalkan tangannya sambil memancarkan cahaya energi spiritual samar di tubuhnya. Tembakan cahaya kematian memang luar biasa. Bahkan, Surya sendiri juga tidak boleh meremehkannya. Namun, tepat di saat Zola menarik pelatuknya, Surya juga mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Selubung cahaya warna-warni langsung menyelimuti Surya. Tembakan cahaya kematian menghantam selubung cahaya tersebut tanpa suara. Kemudian, tembakan cahaya kematian itu hancur dan juga menghilang tanpa suara. Di dalam selubung cahaya tersebut, Surya memegang pedangnya dengan satu tangan sambil menatap Zola dengan acuh tak acuh. Zola tercengang. Pistol kematian pun jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Zola tidak bisa memahami bagaimana aura yang menyelimuti Surya tersebut mampu menyerap tembakan cahaya kematian yang mengabaikan tingkatan itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mungkinkah istilah mengabaikan tingkatan itu tidak berlaku untuk Surya? Fergie juga membelalak tak percaya. Ternyata, Surya memiliki kemampuan untuk membuat tembakan cahaya kematian menjadi sama sekali tidak berguna. Bukankah hal itu sudah terlalu berlebihan? Orang-orang yang berada di bawah, terlihat lebih tidak percaya lagi. Mereka sudah membayangkan berbagai kemungkinan. Akan tetapi, tidak pernah terpikir oleh mereka jika Surya dapat menangkis tembakan cahaya kematian tanpa suara, semudah membalikkan telapak tangan. Rosa tersenyum tipis dan menghela napas panjang. Namun, hanya Surya sendiri yang tahu pasti. Yang disebut mengabaikan tingkatan dalam tembakan cahaya kematian, sebenarnya berarti mengabaikan tingkatan dalam kisaran tertentu. Akan tetapi, di hadapan teknik dewa seperti perlindungan Dewa Naga, tembakan cahaya kematian tetap tidak memberikan efek apapun. Hal tersebut karena tingkat sihir perlindungan Dewa Naga jauh lebih tinggi dibanding tembakan cahaya kematian. Menurut aturan, perlindungan Dewa Naga memang sepenuhnya mampu melumpuhkan tembakan cahaya kematian, sehingga wajar kalau tidak memberikan efek apapun. Semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa memahami bagaimana Surya bisa memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. 1 menit kemudian, efek perlindungan Dewa Naga menghilang dan Surya bisa kembali bergerak. Surya menatap Zola dan perlahan berkata, "Keluarkan peralatan lain yang kamu miliki." Zola menggertakkan giginya dengan muram. Zola tidak memiliki peralatan lain yang bisa dikeluarkan. Dia tidak pernah menyangka jika ada orang yang mampu menahan tembakan cahaya kematian. Pada saat ini, Surya berkata pelan, "Sepertinya sudah nggak ada lagi. Jadi, sekarang giliranku, kan? Kavi, selamatkan aku!" teriak Zola sambil bersembunyi di belakang Kavi. Kavi duduk di tempatnya sambil berkata dengan suara yang rendah, "Aku sudah bilang sebelumnya kalau masalah ini nggak ada hubungannya denganku. Aku nggak ikut campur dalam 3 kali aksi itu. Kita ini satu kesatuan. Kalau yang satu terluka, yang lain juga ikut terluka," teriak Zola. Kavi mengerutkan kening sambil berkata, "Maaf, aku nggak mau terlibat dalam masalah ini." "Kavi, aku tahu. Sejak awal sampai akhir, kamu nggak terlibat dalam masalah ini. Dia juga nggak akan melakukan apapun padamu, jadi minggirlah," kata Rosa dengan suara yang rendah. Kavi menghela napas. Kemudian, dia berdiri, menyingkir ke samping dan berkata, "Aku sudah menasihati kalian. Tapi, nggak ada satupun dari kalian yang mau mendengarkan." Wajah Zola langsung memucat. Dia pun menatap Fergie. Pada saat ini, Surya berkata dengan nada dingin, "Fergie, kamu sudah berkali-kali berencana untuk membunuhku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar sekarang." Setelah Surya bicara seperti itu,
Tubuhnya diliputi oleh api energi spiritual yang berkobar. Tekanan energi spiritual yang mengerikan langsung menyelimuti alun-alun. Orang-orang yang berada di bawah langsung menjadi pucat dan gemetar. Terutama Caitlyn dan beberapa orang lainnya, mereka terlihat lebih ketakutan lagi. Bab 1208. Idola mereka, Zola, ternyata sudah dikalahkan. Zola bersembunyi seperti anak kecil dengan wajah ketakutan, layaknya anak hilang. Sementara itu, Surya yang bagaikan magnet berdiri tegak di udara. Api energi spiritual berkobar di sekujur tubuhnya. Surya tampak seperti dewa perang dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Perbedaan antara Zola dan Surya bagaikan langit dan bumi. Pada saat ini, Caitlyn dan yang lainnya mulai merasa benar-benar ketakutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa menakutkannya orang yang sudah mereka singgung. Masing-masing dari mereka gemetar dan tidak berani menatap Surya yang ada di udara. Pada titik ini, Fergie berteriak, "Aksa, masalah ini adalah kesalahpahaman. Zola yang menganjurkan untuk membunuhmu. Aku bersedia menyerahkannya kepadamu untuk kamu hukum. Bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini sampai di sini saja? Sampai di sini saja. Apa kamu kira aku ini bodoh?" tanya Surya dengan dingin. Fergie pun langsung terlihat malu. Zola menatap Fergie dengan tidak percaya dan berteriak, "Fergie, kamu berani menjebakku. Zola, kamulah yang pertama kali mencetuskan ide ini. Apa aku salah?" balas Fergie sambil mengerutkan keningnya. Zola tersentak dan berteriak keras, "Kamulah yang menyuruhku mengusulkan ide itu. Kamu juga yang melakukannya. Kamulah dalangnya. Jangan melibatkanku," kata Fergie dengan dingin. Dalam sekejap, keduanya mulai bertengkar dan saling menyalahkan. Melihat semua itu, semua orang menjadi saling berpandangan dengan rasa panik di dalam hati. "Pak Aksa, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Aku akan menyerahkan Zola kepadamu dan masalah ini akan berakhir sampai di sini. Bagaimana menurutmu?" Pada saat ini, Fergie memanggil Surya dengan hormat. "Kamu benar-benar nggak tahu malu," kata Zola dengan sengit. Akan tetapi, Fergie menutup telinga terhadap kata-kata Zola seakan tidak mendengarnya. Fergie hanya menatap Surya sambil tersenyum. Orang-orang yang berada di bawah juga mulai berbisik-bisik satu sama lain. 5 kultivator tingkat suci dikalahkan dan mati. Zola sudah kehabisan akal. Fergie sendiri sepertinya hanya manusia biasa. Aksa seorang sudah memiliki keunggulan yang luar biasa. Bahkan di seluruh pulau Serbira ini, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Aksa. Bisa dibilang bahwa saat ini nyawa mereka ada di tangan Surya. Perlu diketahui jika mereka baru saja mempermalukan dan menertawakan Aksa. Sekarang situasinya sudah berbalik. Jika mereka mengatakan tidak takut, itu pasti bohong. Pada saat ini, orang kaya yang pertama kali mengejek Surya, buru-buru mengubah kata-katanya, "Pak Aksa, aku ditipu Zola dan Fergie. Kamu nggak boleh melampiaskannya kepadaku. Aku akan mendukungmu untuk membalas dendam kepada mereka." "Benar, benar, Pak Aksa, hukum Zola dan Fergie seberat-beratnya. Pak Aksa harus mendapatkan keadilan. Hancurkan organisasi Tongin, dukung Pak Aksa." Dalam sekejap, orang-orang yang berada di bawah berpihak pada Surya. Mereka balik mengecam Fergie dan Zola, juga memberikan dukungan penuh kepada Surya. Melihat itu, Rosa menggelengkan kepalanya. Surya tersenyum tipis, lalu bertanya kepada Zola dan Fergie, "Apa ada pesan terakhir yang ingin kalian berdua sampaikan?" "Ampuni aku, Pak, aku menyerah. Aku bersedia menjadi pengikutmu dan bersedia mengikuti perintahmu," kata Zola dengan gemetar. Fergie menghela napas dalam-dalam, menatap Zola dan bertanya, "Apa keinginanmu nggak bisa lebih baik lagi? Ini semua karenamu, bajingan. Kamu masih berani bicara," balas Zola dengan marah. Fergie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya yang tidak terkendali memenuhi seluruh alun-alun. Orang-orang menatap Fergie dengan heran. Dia ini ketakutan setengah mati atau sudah menjadi gila? Surya sedikit mengerutkan keningnya dan menatap Fergie dengan dingin. Fergie tertawa sejenak,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya aku ingin membiarkan kalian hidup lebih lama. Tapi, kalian malah buru-buru ingin mati. Kalau begitu, aku pun nggak bisa berbuat apa-apa. Semua orang menatap kosong pada Fergie. Apa orang ini benar-benar gila? Pada titik ini, Fergie masih berani mengucapkan omong kosong semacam itu. Apa dia benar-benar sudah bosan hidup? Bab 1209. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Zola menatap Fergie dengan terkejut. Fergie mendengus dingin, dasar pecundang. Kalian sama sekali nggak berguna. Memangnya kamu berguna? Balas Zola. Fergie mencibir beberapa kali dan berkata dengan suara yang dalam, Aksa, kamu memang sangat kuat. Nggak sia-sia aku mengujimu berkali-kali. Ditambah dengan semua orang yang ada di sini, dengan energi spiritual dan hidup kalian, seharusnya aku bisa membuka gerbang kiamat. Gerbang kiamat, apa itu? Fergie, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Semua orang menatap Fergie dengan bingung. Rosa juga bingung dan mengerutkan kening. Kavi berdiri dengan tenang di samping seakan-akan semuanya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hanya Surya yang berkata pelan, sifat jahatmu akhirnya terlihat. Aku tahu, kamu punya niat yang nggak baik. Oh, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Fergie sambil tersenyum. Surya mendengus dingin. Seharusnya kamu sudah cukup memahami kemampuanku. Mengingat kamu sudah memimpin organisasi Tongin selama bertahun-tahun, kamu memang cerdas dan licik. Nggak mungkin kamu akan memusuhi orang kuat sepertiku hanya demi uang. Oleh karena itu, aku selalu percaya kalau kamu punya tujuan lain. Kamu benar, kata Fergie dengan dingin. Aku hanya perlu menemukan orang yang sangat kuat dan menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk membuka gerbang kiamat. Itu sebabnya, aku mengujimu beberapa kali. Aku senang kamu nggak mengecewakanku. Apa kamu nggak takut, terlalu cepat merasa senang? Tanya Surya dengan dingin. Fergie berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan membiarkan kalian datang ke Pulau Serbira. Semua orang terkejut. Entah kenapa mereka merasakan firasat yang buruk. Fergie, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tanya Surya dengan suara yang rendah. Fergie menatap kakinya, lalu perlahan berkata, Raja Kiamat yang agung adalah dewa kekacauan. Aku adalah pengikutnya yang taat. Aku selalu berusaha untuk membawa Raja Kiamat ke dunia ini. Setelah bertahun-tahun, usahaku akhirnya akan berhasil. Apa untungnya bagimu kalau Raja Kiamat turun ke dunia ini? Tanya Surya dengan dingin. Fergie tertawa dan berkata, kalian orang-orang yang berguna, bagaimana mungkin kalian bisa memahami kebesaran para dewa? Raja Kiamat mewakili tatanan tertinggi di dunia. Dunia kita sudah kacau terlalu lama. Orang-orang terburu nafsu, mengejar uang dengan cara apapun dan nggak memiliki keyakinan, kedatangan Raja Kiamat akan mengubah dunia ini menjadi dunia yang memiliki keyakinan dan tatanan yang baik. Orang-orang akan memiliki keyakinan yang sama dan nggak akan ada lagi konflik. Seluruh dunia akan menjadi sangat damai dan semua orang akan hidup bahagia. Bukankah itu bagus? Semua orang tertegun untuk sesaat. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Fergie. Surya agak mengerutkan kening dan berkata pelan, dunia kita nggak membutuhkan dewa dari dunia lain. Biarkan mereka tinggal di dunianya sendiri. Hahaha, Fergie tertawa terbahak-bahak. Manusia-manusia nggak berguna seperti kalian yang membuat dunia menjadi begitu sengsara. Itulah kenapa Raja Kiamat dibutuhkan untuk menyucikan semuanya. Dunia kita, betapapun buruknya, tetaplah dunia kita. Kita nggak membutuhkan sesuatu dari dunia lain untuk memberitahu kita mengenai apa yang harus kita lakukan, teriak Surya keras. Fergie tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, semuanya sudah terlambat. Energi spiritualmu, bersama dengan daging dan darah semua orang di sini, sudah cukup untuk membuka gerbang kiamat dan mendatangkan Raja Kiamat. Pada saat itu, kalian semua akan menyaksikan kebesaran Raja Kiamat, bersujud di kakinya dan memohon untuk menjadi pengikutnya.
Sambil berbicara, Fergie mengentakkan kakinya dengan keras. Cahaya putih menyebar dari kakinya. Dalam sekejap, seluruh pulau Serbira terang benderang dengan garis-garis energi spiritual yang saling silang dan memanjang hingga ke tepi pulau. Semua orang melihat perubahan di bawah kaki mereka dengan terkejut. Mereka tampak tidak percaya. "Cepat hentikan dia!" Rosa berteriak keras. Dua pedang bergerigi muncul di sampingnya dan terbang menuju Fergie untuk menebasnya. Akan tetapi, tepat pada saat ini, perisai cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di tubuh Fergie dan menyelimuti dirinya. Secara mengejutkan, pedang bergerigi milik Rosa langsung terpental. Semua orang terkejut. Bukankah katanya Fergie hanya manusia biasa? Dia belum pernah terlihat menggunakan energi spiritual sebelumnya. Bersambung ke bab 1210. Terima kasih.